Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke teori, yaitu tentang basis data terdistribusi. Ya, tujuannya adalah memahami perbedaan DMS terdistribusi dan DMS terpusat, memahami estimator basis data distribusi, memahami penyimpanan data, memahami query, memahami bagaimana mengubah data dan melakukan logging, memahami bagaimana menangani kegagalan. Pada basis data distribusi, data disimpan pada beberapa tempat diatur dengan satu DBMS. Untuk tren basis data distribusi saat ini, maka harus mengetahui di mana data ditempatkan, juga harus mengetahui di mana sistem tidak mendukung independensi data distribusi dan transaksi distribusi otomatis. Di sini adalah tipe basis data terdistribusi, ada dua tipe, homogen dan heterogen, yaitu homogen di mana sistem setiap menjalankan tipe DBMS yang sama, heterogen di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda. Satu basis data distribusi terdapat tiga pendekatan yang membagi fungsi pada proses DBMS, yaitu client server dan collaboration server. Salah satu client server. Nah, sistem ini sangat populer untuk beberapa alasan. Informasi yang relatif sederhana, mesin server yang mahal itu tidak berpengaruh, pemakai dapat menjalankan antar muka basis grafis ya, sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antar muka pada server yang tidak user friendly. Arsitektur collaboration server tidak mengizinkan suatu query mengakses banyak server karena proses klien harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Jadi seperti ini. Jika server menerima query membutuhkan akses ke data server lain, sistem membangkitkan subquery dieksekusi agar server lain mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban. Penyimpanan pada sistem terdistribusi beberapa tempat, yaitu dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Di sini fragmen terdiri atas relasi yang dibagi ke relasi fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu horizontal dan vertikal. Pada sebuah relasi di fragmen harus meliputi relasi asal fragmen, yaitu fragmentasi horizontal dan vertikal, untuk menjamin fragmentasi loss join ya. Sistem harus menyediakan ID tuple yang unik untuk setiap tuple dalam relasi yang asli. Jika kita berpikir bahwa relasi asal sebagai field yang berisi tambahan tuple ID sebagai kunci, file ini ditambahkan ke setiap fragmen vertikal sehingga dekomposisi dijamin lossless join. Replika berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, seperti contoh berikut. Motivasi untuk replika meningkatkan kesatuan data, evaluasi query lebih cepat. Manajemen katalog terdistribusi pada berat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi defragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi distribusi ke tempat di mana kopi dari fragmen disimpan. Query terdistribusi, misalnya ada dua relasi, ya, seperti ini. Kemudian dilakukan query seperti berikut: select AVG, SAG.
Seterusnya fragmentasi horizontal, vertikalnya, dan replikasi. Join pada DBMS terdistribusi. Untuk mengenai join, perhatikan yaitu ada seperti berikut. Belum join ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple. Optimasi query pada DBMS terdistribusi menggunakan pendekatan biaya, misalnya seperti itu. Mengubah data terdistribusi. Untuk melakukan mengubah data terdistribusi, dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan secara synchronous replication. Semua copy dari relasi yang dimodifikasi fragment harus diubah sebelum dimodifikasi transaksi commit. Synchronous replication ada dua teknik dasar, yaitu dengan voting dan read any write all. Pemilihan synchronous replication untuk menentukan tempat yang mana terkunci untuk setting. Teknik asynchronous itu menggunakan dua pendekatan, yaitu permission dan peer-to-peer replication. Perbedaan kedua teknik ini terletak pada banyak copy yang dapat diubah atau copy masternya. Peer-to-peer replication, kayak penjelasan satu-satu ya tadi, lebih dari satu copy dari satu objek yang dapat menjadi sebuah master. Perubahan copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berbeda. Jika dua copy master diubah menjadi yang terjadi satu konflik harus dibaca. Misalnya tempat 1 Mukunjo mengubah 35, tempat 2 mengubah 36, seterusnya. Primary site replication, tepat satu copy dari satu relasi yang digunakan, jadi tidak banyak copy atau sebagai primary copy master copy ya. Tapi pada tempat ini tidak langsung diubah, primary copy dipublikasikan. Implementasi primary set pada synchronous replication, yaitu isu utama ini dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Implementasi langkah capture dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log based capture dan procedural capture. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary set dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer. Logging pada sistem terdistribusi menangani pengujian, yaitu ada caranya sentralisasi, primary copy, dan terdistribusi menu. Terdistribusi distributed deadlock detection seperti ini. Pemulihan DBMS terdistribusi kompleks daripada pada DBMS sentralisasi karena sebab suatu organisasi mengeksekusi tempat yang berbeda. Two phase, di mana transaksi asal subordinat. Ada dua sisi dan bentuk komunikasi. Pertama voting menggunakan terminasi, yang kedua komunikasi bisa oleh untuk gagasan. Itu jika mempunyai rekaman commit atau abort transaksi T tapi tidak mempunyai rekaman N, harus redo atau undo. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit abort ke subordinat sama. Jika kita menyiapkan rekaman transaksi T tapi tidak commit, tempat ini subordinat T. Jadi kita langsung ke latihan soal. Apa yang keuntungan DBMS, yaitu satu, independensi data, dan independensi data, pengaksesan dan efisiensi terhadap data, keamanan terjamin.
misalnya data dan penggunaan database bersama. Di sini yang kedua ada menggambarkan status client server dan collaboration server, ya seperti tersebut. Pada yang ketiga, pada sektor collaboration server, jika suatu transaksi dikirim oleh DMS akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda di organisasi secara khusus. Kabarkan aturan manajer transaksi pada tempat yang berbeda, konsep atomic transaksi di distribusi. Ya, jawabannya adalah pada collaboration system tidak terdapat perbedaan antara proses client dan server. Transaksi terdistribusi yang atomik memakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Definisi itu fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan, yaitu fragmentasi, fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Replikasi pada beberapa tempat. Apakah yang berbeda antara aplikasi sinkronus dan asinkronus? Ya, sinkronus semua copy dilasi dan dimodifikasi fragmen. Sinkronus copy dari relasi yang dimodifikasinya diubah secara periodik. Definisikan distributed data independence merupakan salah satu property pada basis data distribusi di mana memakai tidak perlu mengetahui di mana data berada. Merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan bagaimana teknik yang voting dari one write all diberikan pada sinkronus, itu dengan jawab dengan cara voting. Sedangkan write all penulisan lebih lambat, pembacaan lebih cepat dan daripada dari voting. Penjelasan asynchronous application. Ada dalam mengimplementasikan primary key application adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan bisa dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perbedaan antara log based dan procedural untuk implementasi capture. Untuk membangkitkan change data table CDT harus dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk. Harus dihapus perubahan ke subsequent yang dihentikan. Transaksi. Mengapa pemberian nama unik pada objek relasi data lebih kompleks? Karena TPM distribusi, suatu relasi dimodifikasi dan direplikasi beberapa tempat. Jadi suatu relasi difragmen dan direplikasi, setiap relasi memerlukan nama global untuk yang unik disebut relation name. Manajemen katalog distribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Baik, sekian untuk praktikum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.